termasuk juga yang misalnya senang dengan yang namanya pornografi, lama-lama mereka merasa kok kayaknya hidupku nggak bisa lepas dari ini, kok jadi ada sesuatu yang salah, nggak enak untuk melakukan yang lain. Biasanya sadarnya gitu, kalau ada sesuatu yang salah dengan diri, ngerasa bahwa udah mulai ini tuh mengganggu kehidupan saya yang normal gitu ya. Nah dari situ biasanya mereka mulai berpikir oke, saya harus cari bantuan. Tapi gini loh, nih ya, sebetulnya kalau sekarang kita melihat komposisinya, wanita ada 3, pria cuma 1. Dari tadi kita bahas kayak pelecehan seksual kepada wanita terus. Emangnya pria tidak bisa mengalami pelecehan seksual? Bagaimana tanggapan Anda? Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Makanya kemarin tuh aku sempat baca, mungkin udah lama gitu ya, ketika seorang kakek, ya maaf aja gitu ya, langsung kakek yang harus melakukan hal yang memperkosa gitu, memperkosa cucunya. Itu tuh kan bener-bener ketika ada berita tersebut dan itu dekat dengan kita, kayak hah? Di luar nalar. Kok bisa di luar nalar? Bahkan mungkin seorang yang udah tua gitu kan, segala macam dengan komentar-komentar netizen plus 62 gitu ya. Ini adalah sebuah lain juga dari Sis Wida tadi, bahwa ini memang terjadi karena ada bisnis atau luka atau kelekatan yang belum selesai. Betul. Makanya untungnya sekarang tuh banyak yang ngomongin seputar mental health sih Chris, dan itu memang sangat-sangat berpengaruh, terutama kita juga udah sering bahas kan di podcast kita, dan kali ini kita ngebahasnya bahwa ketika ini ada masuk ranah seksual, balik lagi sebenarnya tuh ada yang harus diselesaikan. Betul. Gitu dalam masa. Ada satu contoh gini ya, anak muda yang dia sangat ketagihan pornografi gitu. Nah ketika datang maunya adalah gimana caranya supaya saya nggak ketagihan. Tapi ternyata setelah digali-gali, dia sangat kesepian dengan kondisi keluarganya gitu ya. Orang tua yang tidak suportif, orang tua yang dari kecil nggak menyayangi dia. Dia kebanyakan menyendiri dan stres karena dia juga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik gitu. Jadi mulai dari start seperti itu, dia akhirnya larinya ke pornografi. Jadi problemnya bukan pornografi yang utama, yang kelihatan kan di situ, tapi harus diberesin sampai ke bagaimana dia akhirnya merasa dia itu berharga, dicintai, merasa bahwa dia itu sebenarnya bisa berdaya guna. Itu yang akhirnya harus dilakukan buat si anak muda ini gitu. Jadi gimana? Apakah suruh cari kegiatan olahraga yang bermanfaat, belajar investasi saham atau gimana gitu nggak sih? Iya itu boleh banget itu ya. Oke. Kalau dari gereja sih itu lebih ke arah gambar diri. Jadi mau pria maupun wanita, mau usia berapapun, mau hormon apapun, itu sebenarnya ada permasalahan di dalam gambar dirinya dia gitu. Dan ketika ada permasalahan dalam gambar diri, ya memang seperti yang tadi perlu disembuhkan. Nah ketika sudah mulai dia mau untuk bekerja sama, berarti kan harus dari keinginan dia ya. Kalau tadi kan dia mau, dia datang, dia mau sembuh gitu. Nah itu butuh yang namanya diperbaharui terus-menerus, diproses terus-menerus gitu. Kayak misalnya contoh deh di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ternyata untuk berpikir, untuk dia mau mengalihkan pikiran dia yang tadi nonton pornografi, itu harus di-replace dengan firman Tuhan. Dia harus dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu dia seperti membersihkan. Jadi seperti kan gambar apa ya, kayak kita gelas dipenuhi dengan tinta atau mungkin hal-hal yang kotor, tapi dengan firman Tuhan itu dituang air yang baru dari Tuhan, dan ini akhirnya keluar dan dibersihkan. Dan itu proses terus menerus dan butuh untuk komunitas, untuk bisa saling support satu sama lain, saling mendoakan ketika jatuh. Namanya hidup manusia kan sering jatuh bangun. Nah ketika dia dalam keadaan lemah, dia butuh support system, dan support system itu adalah komunitas yang sama-sama mendoakan. Jadi bukan kan namanya kita ya,
kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan, tapi kita mau bersama-sama bangkit kembali untuk menuju Tuhan gitu, untuk kembali kudus di hadapan Tuhan. Jadi pemulihan gambar diri, baik dia berdasarkan apapun budaya dia, latar belakang, tapi kita cuma tahu satu, firman Tuhan itu nggak berubah dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Yes. Itu akan selalu senantiasa, sehingga banyak sekali dari zaman Yesus pun banyak yang mengalami penyembuhan, terutama apa? Rohani. Sampai hari ini Roh Kudus juga bekerja, dan sampai akan nanti Roh Kudus juga bekerja untuk menyembuhkan ini. Berarti kepikiran satu lagi, selain olahraga, belajar investasi saham, kalau Anda kecanduan pornografi, ikut pendalaman Alkitab. Iya, mungkin walaupun nanti dituang sama air baru terus, walaupun kelihatannya aneh, kesannya komedi gini, 80 derajat banget gitu loh, tapi bener. Karena again it's a proses ya, maksudnya lagi-lagi kita pun dilatih kesabaran. Nah sekarang mungkin aku pengen tanya dari, mungkin terserah Ibu Wida atau Bu Linda yang akan cerita, biar orang-orang tuh tahu. Karena gini, ada teman aku yang cerita, oh gue tuh ternyata walaupun gue baik-baik aja, ketika gue udah mendapatkan semuanya, dia udah punya suami yang baik, anak yang luar biasa, pekerjaan yang cukup oke, tapi masih ada ketidakpuasan. Ini mah nggak ada pelecehan seksual ya, tapi maksudnya kayak ada tetap ketidakpuasan. And then, oh I know something wrong with myself, dan akhirnya ketika dia ke psikolog, baru dia kayak, oh ada berapa sesi segala macam. Nah orang yang nggak pernah ke psikolog akhirnya kayak, oh ternyata begitu ternyata begitu prosesnya, ternyata ini ada jalurnya segala macam. Lalu akhirnya adalah kita di pertemanan ini kayak, oh jangan-jangan sebetulnya ada loh hal-hal yang perlu gue betulkan. Karena tadi tuh, oh kalau kebiasaan menyimpang ini, oh kalau sekarang gini, cowok-cowok nonton porno mah standar, itu memang udah kebutuhan cowok. Padahal kan sebetulnya itu tuh udah salah. Dan gak ada yang sering menggaungkan bahwa itu salah dan harus dibetulkan gitu kan. Nah aku mungkin mau tanya sama Sis Wida atau Sis Linda, kira-kira biar orang tuh tahu ketika proses dari mulai menyadari adanya ganjalan yang I know ini adalah sesuatu yang salah, berapa lama sampai mungkin rata-rata, ini rata-rata aja gitu ya, mungkin biasanya orang tuh setengah tahun atau 1 tahun atau terserah mau berapapun jawabannya gitu ya, sampai yaudah deh aku punya keberanian untuk datang ke orang-orang profesional. Dan tentunya kalau kita berbicara di dalam gereja itu gimana? Oh biasanya kalau dari case ini kita butuh 2-3 kali pertemuan. Oh biasanya dari step-step ini kita butuh ini. Kita pengen ada contoh yang nyata yang udah pernah dialami supaya orang tuh ada gambaran. Ketikanya kira-kira gimana sih proses dari gejolak itu ada sampai gejolak itu literally redalah gitu. Karena setelah reda, kita pun sepanjang hidup kita sampai nanti kita meninggal kan tetap ada perjuangan, right? Which is sampai bakalan terus gitu kan. Silakan. Oke, ya kalau dari sisi psikologis nanti boleh dibahas dari sisi Bible gitu ya. Kalau dari sisi psikologis sebenarnya ini nggak melulu mencakup pada pornografi atau tadi ada sesuatu yang kaitannya dengan ada sesuatu yang hilang dari diri saya gitu, yang saya nggak nemu kenapa tapi baru ketahuan setelah dewasa tadi gitu ya. Tapi ada juga yang kaitannya dengan pelecehan seksual, karena nggak semua orang yang mengalami pelecehan seksual pun menyadari untuk memproses itu gitu. Yes. Karena kejadiannya bisa jadi udah berlangsung waktu mereka remaja atau kejadian waktu masih kecil gitu atau ya. Masih dalam kandungan sebenarnya juga masih ada kan. Ya kalau itu luka batin gitu ya. Nah itu kan sebenarnya perlu dia perlu memprosesnya sampai akhirnya dia tahu oke, there is something wrong about me gitu, yang saya harus proses, kemudian saya harus ketemu siapa untuk handle itu. Tapi kenapa sampai akhirnya dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah tuh biasanya di dalam batinnya bergumul. Mulai dari ngerasa kok saya ini sering cemas misalnya ya, kalau korban pelecehan seksual kan sering ngalamin yang namanya panic attack misalnya, karena ketakutan yang luar biasa, ada situasi yang sama terjadi tapi udah di bawah sadar sehingga yang muncul waktu bangun tuh benar-benar keringat dingin, cemas, itu ada yang seperti itu. Atau kok mulai merasa kayaknya nggak pengen bergaul sama orang, mulai menyendiri, merasa nggak berharga, nah itu depresi gitu ya. Nah termasuk juga yang misalnya senang dengan yang namanya pornografi, lama-lama mereka merasa kok kayaknya hidupku nggak bisa lepas dari ini, kok jadi ada sesuatu yang salah, nggak enak untuk melakukan yang lain. Biasanya sadarnya gitu, kalau ada sesuatu yang salah dengan diri, ngerasa bahwa udah mulai ini tuh mengganggu
kehidupan saya yang normal gitu ya. Nah dari situ biasanya mereka mulai berpikir oke, saya harus cari bantuan ke siapa, dan biasanya kan kalau problem-problem traumatik seperti ini ke psikolog atau konselor. Dari situ kemudian dari ketemu dengan psikolog konselor baru kemudian ditangani, tapi memang nggak ada kata yang pasti 2 kali 3 kali, tergantung juga dampak dan kejadiannya seperti apa, keparahannya gitu ya. Tapi memang proses itu harus dilakukan rutin secara terus-menerus sampai akhirnya dia bisa merasa kembali. Karena kalau korban pelecehan biasanya mereka tuh merasa nggak berharganya gede banget, merasa kotornya gede gitu ya. Kalau korban pelecehannya yang cukup besar gitu, atau kalau yang pornografi merasa bersalahnya besar gitu, atau kayak tadi kok udah punya semuanya tapi kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Itu kan perlu dicari tahu ada apa dalam hidupnya yang dia nggak dapet dulu. Iya, pasti ada sesuatu yang oh iya ya ternyata ini saya nggak dapet, tapi itu kan perlu digali. Nah setelah proses ini baru kemudian bisa namanya proses dia memahami situasinya, lalu kita mulai berarah ke bagaimana dia bisa memperbaiki, menyembuhkan. Lalu ya kalau kami di konseling pastoral, kami kan di Shekinah gitu ya, tidak melulu hanya yang namanya konseling psikologis. Jadi kita padukan antara konseling psikologis dan doa. Jadi kita bawa dalam doa, dan dalam doa ini pemulihan pasti terjadi. Gitu. Aku mau nanya, ini sebelum Christian ke next question dan juga mungkin sebelum Sis Linda menjawab gitu ya. Tadi tiba-tiba aku kebayang aja gitu, kalau misalnya digali gitu, terus ketemu, and then what will you do? As a counselor or as a psychology gitu, apa? Ya, kayak misalnya gini ya, orang udah berhasil semuanya tapi terus merasa kayak nggak puas gitu. Saya kok pengen terus lagi gitu. Apa ya yang membuat saya kok kayaknya udah punya semua tapi kok tetap merasa nggak happy gitu. Nanti ternyata setelah digali-gali ketemunya gitu ya. Misalnya bahwa ternyata dia itu termasuk anak yang terlalu dipush dari kecil, dia harus perfect, semuanya harus bagus. Kalau jelek kamu kok nggak bisa sih gini gitu ya, diejek atau misalnya sama orang tuanya dianggap nggak mampu. Yang muncul adalah saya harus selalu perfect, itu ketemu kan bahwa ada sesuatu yang salah dulu dari asuhan orang tua. Nah itu yang harus dipulihkan. Biasanya ketika kita menyadari itu udah jadi sesuatu poin lebih gitu. Oke, saya tahu problemnya, saya harus belajar untuk mencintai diri saya lagi apa adanya tanpa harus ngerasa saya perfect, saya harus begini, harus begitu. Ditambah dengan yang namanya kuasa doa. Karena dalam kuasa doa kita kembali kepada peristiwa yang dia alami dulu dan belajar untuk ngampunin, belajar untuk bisa menerima situasi itu, dan biarlah rahmat Tuhan yang hadir untuk memulihkan. Gitu. Saya tambahin doang sih. Karena Allah itu adalah terang. Semakin kita manusia kan diciptakan sama Tuhan sendiri kan. Semakin kita dekat dengan terang itu, kita akan melihat hal-hal kegelapan di dalam diri kita. Hal-hal yang kayaknya ternyata saya ada luka-luka ini, ada luka-luka B. Tuhan mulihin itu memang gak langsung sembuh 100% enggak, tapi akan ada prosesnya. Prosesnya itu kita gak tahu berapa lama. Tapi dengan makin deket Tuhan, saat ini kamu butuh disembuhkan diri kamu dulu, gambar diri. Saat ini kamu mulai disembuhkan dalam hal relasi dengan keluarga. Kemudian bertahap lagi kamu relasi dengan komunitas misalnya. Jadi itu bertahap. Jadi semakin kita dekat dengan terang Allah, disitulah kegelapan dalam diri itu akan semakin disinari oleh kasih Tuhan. Timbul. Gitu, semakin timbul, terekspos. Nah dari situ kan mulai bisa yang mana yang dia harus disembuhkan. Dan ketika kasih itu semakin memulihkan diri kita, maka kita akan senantiasa membagikan kasih itu juga pada orang lain. Seperti itu sih. Itu kayak ibaratnya bawang gitu. Dikupas. Piling itu paling enak gitu untuk dapat analoginya. Kalau di depan Tuhan saya mah nggak bisa ngumpetin apa-apa, semua kelihatan. Kok hari ini kita tiba-tiba kayak jadi nggak ngelawak ya, bicara ini kayak agak-agak. Karena saya merasa kayak suasana retret gitu ya. Harus mendekatkan diri lebih banyak pada Tuhan. Betul, kayak di Lembah Karmel saya. Next question. Nggak bisa ngelawak-lawak terus. Iya. Tapi gini loh, nih ya, sebetulnya kalau sekarang kita melihat komposisinya, wanita ada 3, pria cuma 1.
Dari tadi kita bahas kayak pelecehan seksual kepada wanita terus. Emangnya pria tidak bisa mengalami pelecehan seksual? Bagaimana tanggapan Anda? Pelecehan seksual. Jadi ketawa kan ngelihat. Harus gitu memang. Sorry. Ya sebenarnya pelecehan seksual nggak mengenal gender sih, bisa pada perempuan, bisa pada laki-laki. Mungkin kalau inget tuh dulu kasusnya ada artis juga yang melakukan pelecehan seksual kepada anak laki-laki, gitu kan ya. Si Mr. Hub. Ada gitu kan. Pada saat Itu sebenarnya laki dan laki gitu. Jadi mungkin banget gitu, laki ke perempuan, perempuan ke laki. Kalau perempuannya atasannya, oh iya benar. bisa aja gitu. Jadi tidak mengenal gender, tapi karena tadi kalau kita lihat prevalensinya terjadinya itu memang rasanya dengan budaya kita lebih banyak pada perempuan gitu. Bahkan aku juga sedikit mau nambahin dikit kali ya, karena I don't know bahwa kemarin beberapa waktu yang lalu tuh ada berita di mana Satpol PP menggerebek pesta sorry to say gay. Dan kita juga melihat bahwa sekarang mungkin teman-teman dan saudara-saudara kita, dan tidak menutup bahwa ini adalah saudara seiman kita yang memang terjebak, I don't know, aku belum menemukan kata-kata yang tepat gitu, bahwa ketika dia menjadi seorang gay, itu kita langsung clear aja gitu ya. Sebetulnya kan kalau ditarik akarnya lagi, sepertinya Sis Winda akan berkomentar. Gini, kayak, Nah itu mungkin juga ada yang bisa dikulik sedikit karena kan masih dalam area seksualitas tentunya kan. Ya Kak, nah ini sebenarnya kalau masalah gay kemudian lesbian itu kan orientasi seksual gitu ya. Tapi memang kalau klien-klien gay lesbian datang, ya tentu saja kami juga sebagai psikolog harus handle juga dengan berbagai permasalahan dan pressure yang mereka hadapi dalam hidup begitu. Gitu. Itu ya kalau dilihat sebenarnya mereka juga manusia yang sama-sama berharganya dan punya berbagai konflik dalam hidup yang mereka juga harus handle, dan juga latar belakang kehidupannya yang juga sebenarnya rasanya juga butuh pemulihan begitu ya. Banyak yang berawal dari tindakan pelecehan seksual yang mereka terima di masa kecil atau masa lalu. Ada beberapa kasus yang memang seperti itu. Jadi mereka yang mungkin merasa bahwa salah satu orang tuanya melakukan kekerasan kepada pada pasangan atau kepada anak gitu ya, sehingga mereka mungkin juga jadi membenci misalnya si anak ini membenci ayahnya. Pada anak ini laki-laki, tapi dia jadinya merasa nggak mau sebagai laki-laki, saya mau jadi perempuan. Ada beberapa kasus yang memang seperti itu. Kalau dari pandangan mungkin Sis Linda kan pewarta ya. Ya, kalau dari pandangan gereja sendiri merangkul, karena mereka juga tetap manusia. Walaupun gereja tetap kekeh pada pendirian bahwa ya Tuhan menciptakan pria dan wanita. Betul. Seperti itu sesuai dengan mereka gitu kan ya. Karena manusia, misalnya kayak saya sebagai perempuan diciptakan termasuk dari alat kelaminnya segala macam juga memang ya untuk wanita gitu. Jadi memang Tuhan udah menciptakan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang sesuai dengan yang kita lah masing-masing gitu kan. Tapi gitu. Treatmentnya gimana? Ya, jadi kan mungkin gini, gue ini udah lama banget gak gereja karena gue yakin gue gak diterima lah. Gue gak diterima. Ini mah ngomong doang gitu. Gue merasa pada saat gue ke gereja, ketika gue masih seorang laki-laki dan penampilan gue seperti wanita, mata-mata yang ada di gereja itu sungguh menghakimi. Nah ini mungkin sebenarnya bisa cerita treatment. Realnya tuh gimana? Apakah diberikan penyuluhan? Apakah diberi pendampingan secara langsung supaya mereka yang tidak berani bertanya dan tidak berani keluar akhirnya tahu there is a answer. Gereja sendiri juga mengalami perubahan sesuai dengan zamannya waktu ya, dengan berjalannya waktu. Jadi memang ada dulu-dulu tuh yang strict sekali gitu kan. Nah tapi dengan kasus-kasus yang ada di dunia modern sekarang, gereja pun mengalami pembaharuan terus menerus. Dan di sini kita puji Tuhan saat ini Bapak Paus kita sangat merangkul. Jadi sangat merangkul untuk seperti kaum gay segala macam, sangat merangkul. Jadi tetap membuka gitu kalau mereka membutuhkan pertolongan gitu. Jadi kita pun dari yang
para kaum selibat gitu ya, kayak misalnya Romo dari Paus kemudian ke bawah gitu sampai kita diajak untuk ayo kita sama-sama loh untuk menerima, bukannya untuk melecehkan mereka seperti itu. Dan supaya mereka akan belajar ketika mereka diterima di masyarakat, mereka akan lebih terbuka terhadap pemulihan Allah sendiri seperti itu. Jadi treatmentnya adalah proses. Bahkan di ajaran sosial gereja yang saat ini lagi digaungkan itu banyak sekali dibahas masalah seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau gereja itu kuno. Enggak, gereja Katolik itu sangat modern karena senantiasa berkumpul para paus dengan para uskup lain untuk membahas permasalahan duniawi, termasuk masalah ini yang sekarang lagi mencuat ini ya, LGBT gitu. Itu sangat dibahas gitu. Jadi memang senantiasa membaharui diri gitu. Jadi untuk treatmentnya saya nggak bisa yang secara besarnya, tapi mulailah dari kita dulu. Dari kita belajar kalau kita punya teman atau kenalan yang gay, ya kita belajar untuk terima dia, bukannya tanda kutip kita menghakimi, melecehkan, ngata-ngatain gitu kan, dasar gay atau apa gitu, enggak gitu, jangan. Karena kan perkataan yang harus keluar dari mulutnya anak Tuhan adalah perkataan yang membangun, yang perkataan yang penuh kasih gitu, perkataan yang senantiasa ya bagaimana Allah mau mengasihi dia, ya kita belajar gitu seperti Kristus. Gitu. Jadi kita belajar untuk ya dari diri kita dulu, kepada teman-teman kita belajar terima dia mau sharing ya silakan gitu. Itu kuncinya listeners, pertama adalah merangkul. Tapi kok saya banyak dirangkul ya? Kan lumayan ini lagi balik lagi ya. Oke, kita kembali ke topik tentang pelecehan seksual. Kita sudah berbicara mengenai di tengah nih, apa yang terjadi, ya kan, latar belakang dan lain-lain ada di sisi sini. Nah, ketika ke depannya kita berbicara adalah pencegahan. Bagaimana caranya mencegah terjadinya pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Nih, apalagi yang terjadi di Miss Universe kemarin kan ya. Kita tahu nih mau ikut kontes seperti ini. Tapi kok kayaknya hati kecil ngerasa kayak gimana nih? Kayak berlebihan gak sih atau apa? Nah, pencegahan seperti itu yang terjadi, bagaimana caranya? Silakan Sis Wida dan Sis Linda. Oke. Kalau dibilang ini kan sebagai sesuatu preventif gitu ya, jangan tindakan sampai preventif. Supaya ini terjadi kembali gitu. Nah, ini sebenarnya yang penting adalah kita satu ya, ini bisa dilihat dari sisi individunya, bisa dilihat dari nanti sisi edukasinya gitu. Tapi kalau dari sisi individunya, ya kita belajar juga untuk tahu melihat batasnya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat obrolan-obrolan yang ada sudah mengarah ke sesuatu yang nggak buat kita nyaman, atau tindakan-tindakan itu tidak membuat kita nyaman, ya kita perlu untuk tahu, oke, ini udah di luar batas normal, batas kewajaran. Saya perlu bilang bahwa saya tidak nyaman dengan ini dan saya tidak mau gitu. Jadi kembali lagi kepada kita tahu batasnya. Kemudian yang kedua adalah kita juga hindari gitu obrolan-obrolan yang arahnya ke arah-arah porno gitu. Karena kadang-kadang ya, kan misalnya orang ngomong gitu, obrolannya bau-bau porno, terus kita nanggepin gitu. Nah, teman bisa lihat, oh berarti dia biasa dong ya dengan hal-hal kayak gini, nyaman-nyaman aja kan. Mulai dari situ besok-besok melakukan deh candaan-candaan yang tambah lama mungkin tambah berbeban, berbobot, bobotnya makin ini gitu ya. Nah, pelecehan seksual bisa terjadi di situ gitu. Jadi kita juga harus hindari kalau obrolan-obrolan itu arahnya ke sana, itu diusahakan untuk tidak gitu. Lalu juga kalau kita merasa kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang arahnya kekerasan atau pelecehan seksual, ya kita harus cari perlindungan ke pihak berwajib, perlindungan kepada mungkin orang tua, kepada orang yang kita percaya gitu ya. Kalau di setting pendidikan mungkin kepada guru, atau kalau di perkuliahan ya kepada dosen, di kantor mungkin kita cari orang yang bisa kita percaya gitu. Jadi itu perlindungan kita yang bisa cari, karena kan nggak ada yang tahu kadang kejadiannya apa. Jadi kita yang bisa start seperti itu. Tapi juga yang penting yang rasanya bisa menjangkau lebih banyak adalah juga edukasi gitu. Edukasi bahwa sebenarnya perempuan dan laki-laki itu punya martabat yang sama, mereka berhak untuk mendapatkan penghargaan yang sama, dan tidak boleh ada yang namanya pelecehan atau membuat seseorang merasa lebih
hina dibandingkan yang lain gitu. Nah, edukasi ini memang akhirnya arahnya nanti startnya itu mulai dari usia dini, di rumah, di sekolah. Kalau di sekolah-sekolah juga sex edu. Ya, itu tuh penting sekali anak untuk belajar mencintai dirinya, mencintai tubuhnya, menghargai tubuhnya. Lalu tahu batasnya orang lain tuh boleh sebatas apa sih terhadap diri saya. Saya juga berperilaku seperti apa sih? Misalnya ya nggak juga mengumbar badan di depan teman-teman laki-lakinya, atau yang laki-laki nggak mengumbar badan di depan teman perempuan misalnya gitu. Itu kan sex education yang start dari sejak dini gitu. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi sebenarnya education ini penting banget gitu untuk pencegahan. Oke. Kalau saya nambahin, keluarga adalah gereja kecil. Jadi mulailah dari keluarga. Jadi kayak misalnya saya punya anak gitu ya. Jadi mulai untuk mengajarkan hal-hal yang simple aja sesuai dengan umurnya mereka. Misalnya contoh untuk usia 0 sampai 5 tahun paling diajarin ada video anak-anak gitu. Jangan sentuh bagian mana gitu, bagian atas, bagian ini. Itu berharga ya. Itu hanya seperti itu. Jadi bertambahnya usia. Jadi keluarga itu sangat memegang peranan penting kalau menurut saya. Jadi butuhnya ada kasih Tuhan di situ untuk mencegah. Jadi bagaimana sebagai seorang parent, sebagai orang tua gitu ya, kita mengucapkan kata-kata berkat juga buat anak. Kamu berharga loh di mata Tuhan. Gak ada loh yang boleh tanda kutip menyentuh-nyentuh kamu tanpa seizin gitu kan kamu gitu. Atau kamu itu disayang sama Tuhan loh, kamu cantik di mata Tuhan. Jadi lebih banyak gambaran-gambaran yang memang sesuai dengan figurnya Allah gitu untuk kita kasih tahu ke anak-anak kita. Dan memang itu nggak mudah ya, dan itu butuh proses terus-menerus gitu. Saya punya keponakan saya itu termasuk yang dia setiap hari ya mamahnya itu selalu ngomong, kamu tuh cantik, kamu tuh berharga di mata Tuhan. Dan suatu ketika di sekolahnya dia diledek. Anaknya masih usia 5 tahun, diledek dianya kan, oh kamu jelek, kamu kok misalnya hidungnya kenapa, diledek-ledek begitu kan, namanya anak kecil. Tapi dia langsung bisa ngekat, enggak, di mata Tuhan aku cantik, dia bisa bilang seperti itu. Dan aku sendiri pas lagi saya dengar, wah luar biasa gitu, begitu apa ya, kata-kata dari orang tua, kata-kata kasih itu sangat menyentuh mereka gitu. Nah kalau anak saya sendiri pun saya juga ajarin gitu, cuman memang ada prosesnya. Ada kalau yang perempuan lebih mudah karena dia langsung ya dia berharga, orang lain misalnya ngatain dia jelek gitu, enggak, dia mata Tuhan dia cantik gitu, walaupun dia nggak langsung yang cut. Ada orang kan karakter yang emang berani untuk nge-cut langsung, ada yang dia dalam hati enggak, di mata Tuhan gitu. Karena anak saya termasuk yang dia diem tapi dia tahu di mata Tuhan dia berharga, seperti itu. Jadi hal-hal itu harus dimulai dari keluarga sih. Mulai dari keluarga. Nice. Ya. Oke. Nah, berbicara mengenai anak juga, ini kita mau lihat juga bahwa sini tangan lo. Kenapa tangan saya? Siapa ini? Joanna, lihat deh. Ini jadi Joanna ini kasih gelang ke dedinya, which is Christian. Tulisannya Joanna Love Papa Christian. Nih ya, kalau misalnya bisa di zoom, so sweet. Joanna Love Papa Christian. Ini merupakan gereja kecil yang nyata, jadi tolong dipakai ya, jangan dilepas-lepas gitu kan. Dan ini kan menandakan bahwa ada kasih juga di, nah ini kasih di gereja kecil Christian ya. Jadi kayak tadi pas Sisenda bilang keluarga adalah gereja kecil, aku langsung kayak wah, langsung teringat. Itu Christian mau nangis Joanna. Itu kayaknya. Iya. Terharu. Terima kasih Joanna ya. Besok-besok lo juga bikin dong Papa Christian, Love Joanna, dan juga 2 buah hati yang lain. Jadi musiknya 3 gelang ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ketika mungkin memang balik lagi adalah keluarga dan pastinya kasih Tuhan yang dapat menyembuhkan gitu ya. Tapi ketika kita ada di lingkungan pertemanan, lingkungan persaudaraan yang mendengarkan cerita bahwa aduh I know there is something going wrong deh, tapi apa ya, aduh gue kok merasa begini, gue harus gimana ya, di level pertemanan atau mungkin kerabat dekat gitu. Sebaiknya apa sih yang langsung diutarakan atau mungkin apa yang harus dilakukan? Karena kalau anak-anak sekarang misalnya, aduh gue capek banget nih, burn out parah, healing yuk ke Bali. Healingnya
sih nggak ada masalah, of course, masalah uang masing-masing. Tapi ternyata ketika mereka healing ke Bali dan lain-lain, mereka tidak mendapatkan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Karena kan sebetulnya mereka membutuhkan kesembuhan itu sendiri kan. Jadi sebaiknya sebagai anak Tuhan, kita tuh responnya seperti apa ya yang baik gitu. Oke, siapa dulu? Bebas. Bebas, sama aja kok siapa dulu. Iya, sebenarnya kan kalau dibilang healing yang liburan atau jalan-jalan, memang sifatnya temporary gitu ya. Sementara pas lagi di sana sih hedon seneng gitu ya, tapi balik lagi ke neraka gitu ya, ke masalah-masalah yang ada gitu. Nah sebenarnya itu kan bukan yang salah, tapi juga harusnya diproses gitu problemnya yang ada. Nah kalau memang tadi dibilang sesama teman, ya artinya ini yang juga jadi penting gitu, bahwa kita mungkin kalau tadi katakan parenting, kita harus juga ngajak anak-anak tuh punya teman-teman yang bisa saling support gitu. Jadi pergaulannya pergaulan sehat gitu. Kalau saya ngelihat sekarang tuh penting banget nih anak muda yang zaman sekarang ini punya teman-teman yang lingkungannya tuh sebenarnya sehat. Punya keinginan untuk secara akademiknya positif gitu ya, mau meningkatkan pelajaran, mau tahu bahwa mereka tuh punya tugas tanggung jawab sebagai seorang anak gitu, tapi juga support satu sama lain secara emosional gitu. Mereka tahu kalau temennya lagi sedih, tahu kalau temennya lagi butuh apa, mau mendengarkan gitu. Nah kalau dalam satu kelompok itu ada gitu yang mereka yang bisa jadi listener gitu kan nggak semua bisa jadi pendengar gitu ya. Betul, tapi kalau ada itu akan sangat membantu gitu. Jadi pergaulan sehat itu penting banget buat anak-anak. Nah kalau misalnya memang itu terjadi akan sangat baik buat anak-anak muda ini. Tapi sebenarnya kita juga bisa bekali anak-anak muda ini untuk kita informasikan ke mereka bahwa kalau kamu ada masalah, larilah ke orang tua. Yes. Jadi ceritakan kalau misalnya mereka punya masalah. Kalau gitu. orang tuanya juga suportif ya. Iya. Nah itu juga sangat jadi memang kembali lagi kayak misalnya orang tua, mereka bisa cerita ke konselor di sekolah. Jadi memang sebenarnya fungsi konselor di sekolah itu juga jadi penting loh. Karena kadang-kadang nggak dapat dari orang tua, mereka bisa lari ke konselornya. Orang-orang dewasa yang bisa mereka percaya, kayak misalnya di gereja mungkin ya pembimbing OMK yang mereka bisa percaya. Jadi mereka punya orang-orang yang bisa jadi tempat mereka mengaduh, itu penting banget gitu. Yes. Dan kalau misalnya paling aku nambahin sih ayatnya. Ayatnya di 1 Korintus 15 di ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi butuh untuk bergaul yang memang support sistemnya ini yang sehat, terutama di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai salah curhat ya, bisa dibilang sampai salah curhat, akhirnya memberikan masukan-masukan itu yang negatif gitu kan. Termasuk saya sendiri pun dulu pernah mengalami gitu kan, ketika masa-masa SMP, ketika masa-masa lagi hormonnya ya, mungkin anak ABG gitu ya, teman saya tuh stres, terus dia malah bilang gini, kamu kalau nggak mau stres nih ada obat, dia bilang ini obat bisa bikin hilang stres. Tapi ya jujur pada saat itu saya nggak mau kan, karena mikiran saya ya narkoba itu kan tidak baik gitu. Bisa bagi saya gini, saya aja belajar susah ngafalin, tambah narkoba ntar saya nilainya makin jeblok ya. Mikirnya begitu dulu. Karena kan belum tahu firman Tuhan gitu ya. Tapi itu adalah pergaulan yang memang tidak baik gitu. Akhirnya semakin lama ikut Tuhan, semakin akhirnya mengerti gitu pentingnya support system di dalam hidup gitu. Mungkin dia itu di dalam teman-teman yang sama-sama serohani gitu kan. Kalau orang tua ya tadi ya, mungkin orang tuanya ada yang bisa, ada yang kurang bisa juga. Nah, carilah bapak ibu rohani yang kira-kira kita bisa nyaman sharing dan bisa membimbing. Jadi jujur di hidup saya pun juga sama gitu. Memang saya tidak dapat mungkin hal-hal yang dapat dari orang tua kandung, tapi saya banyak dapat dari pembimbing rohani, dari ayah dan ibu rohani ini gitu. Jadi penting sekali dalam hidup untuk ya ini pergaulan yang baik, karena supaya kebiasaan yang ini tuh tetap baik gitu selanjutnya. Paling itu sih tambahan saya. Pentingnya kita secara pribadi pun juga berusaha untuk terus menjadi pribadi yang baik.
Karena kan kita juga punya peran as a sister, kita punya peran as a maksudnya teman juga, dan maksudnya sebagai pengikut Tuhan kita juga punya peran sebagai terang gitu. Jadi mungkin itu juga mempermudah. Kita nggak pernah tahu kita dalam hidup tuh ketemu siapa dan siapa yang mungkin Tuhan titipkan, Tuhan taruh supaya kita bantu dengan adanya kehidupan yang baik supaya menyalurkan berkat. You get my point, right? Dan pastinya kita sudah hampir 1,5 jam gitu ya bersama dengan Sis Wida dan Sis Linda, dan banyak banget sih insight-insight yang aku dapat gitu. Christian gimana? Kalau saya boleh sedikit merangkum apa yang saya catat gitu, bahwa ternyata yang namanya pelecehan seksual itu dapat terjadi pada siapa saja. Betul. Pada waktu kapanpun, ya kan? Apakah kita sebagai korban, apakah kita sebagai pelaku? Ingat, sebetulnya kita punya suara hati. Dan suara hati itulah yang harus belajar kita sensitif denger nih, suara hati kita bilang apa. Dan ketika memang tidak nyaman, ya bilanglah, cut lah, seperti itu. Apalagi kalau kita sebagai teman atau orang-orang terdekat dari si korban atau si pelaku, kita juga harus punya keberanian untuk speak up gitu loh. Betul. Dan kalau memang dirasa butuh bantuan lebih dari situ, ya bawalah ke counselor, ya seperti misalnya di Shekinah seperti ini, atau juga lebih dekat untuk sama Tuhan lewat pendalaman Alkitab. Itu bagus loh. Pewarta seperti Sis Linda ini, setiap omongan itu ada kaitannya sama ayat-ayat kitab suci dan semuanya nyambung Dan seamless. Ya. Jadi nggak tiba-tiba kita buka gitu kan, agak-agak gimana banget ya. Dan tapi pastinya ternyata setiap omongannya nyambung, dan itu membuat saya begini. Dan yang terpenting adalah semua berawal dari keluarga, di mana keluarga itu adalah gereja Allah yang terkecil, yang kita bisa memberikan pemahaman kepada setiap anggota keluarga kita bahwa kamu berharga di mata Tuhan. terima kasih Bapak Christian, luar biasa sekali. 3 putri kamu dan istri kamu pasti bangga sekali. Ralat dong, 3. 3 putri. No, tadi saya mau bilang 3 istri lagi, bercanda. 1 istri, 2 putri, 1 putra. Oh sorry, maaf ya Dek, aku Gak apa-apa, ingatnya. gak apa-apa. Nanti dia nonton berapa tahun lagi baru dia komplain sama kamu. Iya, karena yang itu belum bisa ngomong juga sih ya, gak masalah. Tapi yang pasti adalah lagi-lagi permasalahan pelecehan seksual ini sebetulnya juga erat kaitannya dengan gambaran diri, bahwa kita ciptaan Allah dan kita serupa. Bahkan ya kalau kita udah tahu kita adalah gambaran Allah, Allah yang luar biasa menciptakan kita, juga menciptakan seksual ini atau hasrat ini juga sebenarnya ada fungsinya, keindahan dalam persatuan pernikahan. Lalu ternyata baik dari korban ataupun orang-orang yang merasa sudah melakukannya sangat membutuhkan yang namanya sakramen tobat. Sakramen pengakuan dosa. Pengakuan dosa gitu ya, bahkan karena kita korban pun ya, memang kita harus juga berbenah dalam sakramen tobat itu agar kita bisa ya. Yes. Tapi termasuk korban pelecehan seksual. Kita bisa menerima kasih Tuhan yang luar biasa, dan ingat lagi ketika Tuhan naik ke surga, dia sudah menitipkan Roh Kudus pada kita, ada di setiap kita. Maka tadi ada suara kecilnya juga kan, dan ada, aku bingung nih ngomongnya buah roh atau buah-buah roh ya. Buah roh ya mestinya ya. Ada buah roh, di situ juga ada kesabaran, ada pengendalian diri, dan ada poin-poin lainnya yang bisa membantu kita kayak, oh iya ini memang berat tapi aku bersama dengan Roh Kudus dan ada buah roh dalam aku. Dan ada satu yang manis juga, bahwa tadi ketika mungkin hidup kamu baik-baik aja, bahkan aku ini udah pelayanan kok, aku tuh udah deket dengan Tuhan karena Tuhan adalah terang. Nah, makanya mungkin seperti bawang gitu ya, ada sesi-sesi di mana kegelapan yang ada dalam diri kita tuh mulai diizinkan Tuhan untuk terbuka dan harus kita selesaikan. Dan selesaikanlah bersama dengan support system terbaik yang ada dalam lingkungan kamu, atau kamu cari sendiri di tempat yang tepat. Ya, pasti di gereja lah ya, Of tentu itu paling benar. course. Nah, kalau dari kita udah ada catatan-catatan kecil, kita minta closing statement lah ya. Sure. Dari Sis Wida, Sis Linda terhadap topik kita pelecehan seksual, apa yang ingin ditekankan dijadikan closing statement? Silakan. Iya, wah banyak sebenarnya ya. Tapi mungkin kalau dilihat intinya bahwa pelecehan seksual itu bukan main-main gitu ya. Jadi mereka yang mengalami pelecehan seksual punya dampak yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi mereka juga perlu untuk paham bahwa mereka juga harus proses itu semua, prosesnya dengan jalur yang pas gitu, mungkin pergi ke psikolog, lalu mereka juga secara iman juga bisa lebih mendekatkan sama Tuhan, sehingga mereka bisa mengalami yang namanya pemulihan. Lalu juga sebagai cara untuk mencegah pelecehan seksual ini sebagai usaha kita bersama gitu, untuk bisa melakukan edukasi bahwa ini adalah hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan, bahwa mereka juga harus menyadari
bahwa penghargaan terhadap perempuan dan laki-laki itu adalah hal yang sangat penting gitu. Itu sih kalau dari saya ya. Dari Sis Linda? Kalau dari aku, Allah itu kasih dan Allah itu mengasihi kita semua gitu. Apa adanya kita. Jadi datanglah kepada Tuhan, datang kepada terang, baik di dalam seksualitas kita, di dalam keberadaan kita. Percaya gitu, berpegang terus sama Tuhan, jangan pernah lepas. Apapun masalah kita, apapun kita mungkin pernah ngalamin yang tidak enak, tapi bersama Tuhan itu Tuhan akan mampu untuk membantu kita memulihkan diri kita sehingga kita boleh menjadi terang dan garam di dalam Tuhan. Amin. Gitu, Amin. Ya. Duh, adem banget kalau dua narasumber wanita seperti ini. Iya. Saya pria sendiri juga nggak keberatan. Terpujilah Anda ya di tengah-tengah para wanita ini ya. Tapi listeners, that was our talk. Mungkin masalah pelecehan seksual ini kamu mendapatkan warna yang berbeda dari podcast Persepsi, dan kita juga senang sih, mudah-mudahan ini cukup membantu dan juga menjadi berkat ketika kamu mendengarkan podcast Persepsi di episode kali ini atau episode yang sebelum-sebelumnya atau yang setelahnya nanti. Makanya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bunyikan lonceng notifikasi setiap kali kita punya tayangan. Kamu langsung dapat infonya. Betul sekali. Dan pasti juga terima kasih ya untuk Increasing dan juga Batik Parang Kencana yang sudah menjadi sponsor dalam Persepsi kita kali ini tentunya. Dan tidak lupa juga untuk tim Media Ministry dari BPK PKKKJ yang sudah membuat produksi ini begitu luar biasa ya. Dan sekarang akhirnya waktunya Kristi dan juga Kristi untuk pamit. Sampai ketemu lagi ya di episode dan juga perbincangan Persepsi berikutnya. Bye and God bless you. See you. Bye.